Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pismat. Kali ini kita akan membahas tentang penalaran umum yang di bagian penalaran kuantitatif atau berhitung. Nah, fokus kita kali ini akan bahas tentang bilangan, yaitu operasi hitung bilangan pecahan ataupun cara mengurutkannya. Baik, jika sudah siap, langsung saja kita ke contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1, bilangan yang nilainya sama dengan 2/9 ditambah 37%. Nah, sebelum mengerjakan, kita cek dulu nih teman-teman di opsi jawabannya. Nah, kalau kita lihat di opsi jawabannya, semua ada persen dan juga per 9-nya ya. Di A, di B, sampai dengan yang E, semuanya ada persen dan per 9-nya. Nah, oleh karena itu, kita harus sesuaikan bentuk yang ada di soal ini, operasi hitungnya nanti muncul persen dan per 9. Nah, caranya seperti apa? Langsung saja kita ke solusinya. Oke, jadi soalnya adalah 2/9 ditambah 37%. Nah, karena operasi hitung ini adalah penjumlahan, maka kita harus samakan nih untuk bagian penyebutnya di sini ya. Nah, untuk yang 37% berarti harus kita buat juga agar dia muncul per 9. Nah, sedangkan untuk yang 2/9 kita harus buat dia agar muncul persen. Nah, kenapa? Karena pada operasi hitung penjumlahan itu bisa dijumlah ketika dua-duanya sudah ada per persen, ya, dan dua-duanya sudah ada per 9. Nah, berarti untuk yang 37% ini kan aslinya per 1, ya. Jadi bilangan bulat itu pernya adalah per 1. Nah, agar menjadi per 9, berarti ini harus kita kalikan dengan 9. Nah, jika di bawah dikali dengan 9, maka atasnya juga wajib dikali dengan 9. Seperti itu. Nah, untuk yang 2/9 ini, agar muncul persen, berarti harus kita kalikan dengan 100%. Nah, sehingga akan menjadi 2 dikali 100. Berarti jadi 200/9%. Ya. Ditambah dengan, berarti 37 kita kalikan dengan 9. Hasilnya itu adalah 333 ya. Berarti yang bawah sudah menjadi per 9 kemudian persen ya. Nah, karena dua-duanya penyebutnya sudah sama-sama per 9 dan juga sudah sama-sama ada persennya, maka ini tinggal kita jumlahkan saja di bagian pembilangnya ya adik-adik ya, sesuai dengan ketentuan di penjumlahan pecahan. Berarti 200 kita jumlahkan dengan 333. Nah, sehingga hasilnya adalah 533/9%. Oke, gampang sekali ya. Berarti ini opsi jawabannya yang C. Nah, next. Sekarang kita bahas contoh soal yang nomor 2. Oke, contoh soal nomor 2, nilai dari 0,2 ditambah 2/3 dibagi 4/3 adalah, oke, jika kita lihat di sini adalah bentuk dari operasi bilangan yang mana bentuk pecahannya beda-beda. Ya, ada yang desimal, ada yang pecahan biasa, dan juga ada yang pecahan campuran. Nah, langsung saja kita ke solusinya. Untuk operasi hitung bilangan yang bentuk pecahannya berbeda-beda, tentunya kita harus lihat dulu di opsi jawabannya, ya. Di opsi jawabannya di sini adalah bentuk dari pecahan biasa. Nah, oleh karena itu semua bentuknya ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Berarti di sini ada 0,2 ditambah 2/3 dibagi dengan 4/3. Nah, untuk 0,2 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 2/10. Nah, jika mungkin yang belum paham caranya, jika bentuk desimal diubah ke pecahan biasa itu tinggal kita tulis saja angkanya berapa. Ya, jadi ya, ditulis 2-nya kita tulis, kemudian kita hitung berapa banyak angka di belakang koma. Nah, ada satu angka di belakang koma, berarti kita taruh 0, 1 di bawah ya. Nah, kemudian yang 2/3 ini sudah bentuk dari pecahan biasa, berarti kita tulis kembali menjadi ditambah 2/3 dibagi dengan 4/3, kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa dengan cara yang depan sama yang bawah itu kita kali, kemudian hasilnya kita tambah dengan 4 ya.
Berarti 3 kali 3 itu sama dengan 9, ditambah dengan 4, berarti sama dengan 13. Nah, untuk penyebutnya ini tetap, sehingga 13 per 3. Berarti ini kita bagi dengan 13 per 3. Oke. Nah, ingat kalau kita ada pembagian pecahan, maka pembagian ini kita harus ubah menjadi bentuk kali, ya, dengan cara yang pecahan belakang itu kita balik. Sehingga menjadi 2 per 10 ditambah dengan 2 per 3. Nah, kita ubah menjadi perkalian, menjadi dikali 3 per 13. Nah, adik-adik, berarti kita tinggal selesaikan saja dengan operasi hitung bilangan, yaitu kita utamakan dulu yang bentuknya adalah perkalian, ya. Jadi jangan tambahkan dulu 2 per 10 ditambah 2 per 3, itu salah, ya. Baru dikali dengan 3 per 13, itu salah. Karena di sini tidak ada kurungnya, kecuali ada kurungnya, baru kita kerjakan yang ini dulu. Nah, jika ada yang lupa bentuk dari urutan operasi hitung bilangan, ini ada cara menghafalnya, adik-adik. Nah, cara menghafalnya yaitu tarung kiri, kaba taku. Nah, tarung di sini merupakan tanda kurung. Kiri berarti dari kiri, kaba, nah, K-nya di sini itu adalah kali, dan ba-nya adalah bagi. Nah, terakhir ada taku, T-nya adalah tambah, dan Ku-nya adalah kurang. Nah, jadi kita wajib dahulukan yang ada tanda kurungnya dulu, kemudian kita kerjakan dari kiri, kemudian kita utamakan yang ada kali dan bagi. Ini setara, ya, boleh yang kali dulu atau yang bagi dulu, kemudian baru yang tambah dan kurang. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti di sini ada 3 dan juga 3, ya. Bisa kita coret di sini karena sama. Berarti menjadi 2 per 13. Ini kita tambah dengan 2 per 10, ya. Nah, karena penyebutnya berbeda, berarti harus kita samakan dulu, ya. Penyebutnya ini biar sama, kita kalikan 10. Berarti yang atas kali 10. Nah, yang satunya kita kali dengan 13, ya. Yang atas juga kali 13, supaya penyebutnya itu sama-sama menjadi 130. Nah, sehingga 2 kali 13 adalah 26, per 10 kali 13 adalah 130, ditambah dengan 2 kali 10 adalah 20, per 130. Nah, sehingga sudah sama penyebutnya, kita jumlahkan pembilangnya menjadi 46 per 130. Nah, ini adalah jawabannya. Kita cek opsi jawabannya. Nah, untuk opsi jawabannya di sini tidak ada yang sama, ya, berarti harus kita perkecil untuk perbandingannya. Ini bisa sama-sama kita bagi dengan 2 nih. Nah, jika kita bagi dengan 2, ya, atas kita bagi 2, bawah juga kita bagi 2, maka hasilnya adalah 23 per 65. Nah, sehingga opsi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Nilai dari operasi berikut adalah 3 per 5 ditambah 0,25 dibagi dengan setengah. Nah, kita lihat opsi jawabannya di sini bentuknya semuanya adalah bentuk dari persen, ya, sehingga operasi hitung bilangan ini harus kita ubah menjadi bentuk persen. Langsung saja solusinya. 3 per 5 akan menjadi bentuk persen, ya, atau per 100, itu jika kita kalikan dengan 20, ya. Jadi penyebutnya kita kali 20 agar menjadi per 100, ya. Yang atas juga kita kali dengan 20 sehingga hasilnya menjadi 3 kali 20 berarti 60 per 100, ya, atau 60%. Nah, kemudian ditambah dengan 0,25. Nah, seperti barusan, ya, 0,25 berarti jika kita ingin ubah ke bentuk pecahan biasa, berarti kita tuliskan di sini angkanya berapa? Berarti 25 per, nah, kita hitung banyaknya angka di belakang koma. Ada 2, berarti pernya, nolnya ada 2, berarti per 100. Nah, ingat, ini
kurung. Ya, adik-adik ya, berarti jika dikurung, ini kita utamakan kerjakan terlebih dahulu. Seperti barusan ya, tarung kiri, tanda kurung dari kiri. Yang tanda kurung dulu kita kerjakan. Nah, ini kemudian dibagi dengan 1/2. Nah, karena pembagian pecahan, berarti harus kita ubah ke bentuk perkalian. Ya, sehingga ini kalau diubah jadi kali, berarti kali 2/1. Ya, berarti 60% ditambah dengan 25% berarti sama dengan 85%. Ya, atau langsung saja kita tuliskan persennya ya. 85% dikalikan dengan 2/1. Ya, tidak perlu yang 2/1 ini kita ubah ke bentuk persentase juga. Karena apa? Karena ini perkalian, tidak wajib sama seperti penjumlahan yang harus sama-sama ada persennya jika kita ingin menjumlahkan angkanya ya. Kalau ini langsung saja kita kalikan seperti biasa. Berarti 85 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 170. Berarti 170%. Ya, sehingga opsi jawabannya adalah yang D. Oke, jika sudah paham kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 4. Urutan bilangan dari terkecil ke terbesar untuk 62%, 2,5/4, 0,66, dan 2/3 adalah. Nah, untuk soal seperti ini, kita wajib samakan dulu untuk bentuk pecahannya. Ya, adik-adik ya. Sehingga solusinya, kita bisa ubah ke bentuk pecahan desimal maupun ke bentuk pecahan biasa nih untuk membandingkannya. Nah, ini kakak kasih contoh untuk bentuknya yang ke desimal dulu ya. Untuk 62%, 62% kan 62/100 ya. Jika kita ubah ke bentuk desimal, berarti sama dengan 0,62 ya. Kebalikannya dengan yang tadi ya. Berarti 2 angka di belakang koma sesuai angkanya. Nah, kemudian 2,5/4 itu jika kita ubah ke bentuk desimal. Nah, agar lebih mudah, karena jika kita lihat di sini pembilangnya itu ada komanya ya, biar bulat berarti harus kita kalikan saja dengan 10 ya, agar menghilangkan koma. Berarti di atas kali 10, di bawah juga kali dengan 10. Berarti menjadi 25/40. Nah, ini kita hitung seperti biasa ya, bisa menggunakan Progapit. Nah, berarti 25 kita bagi dengan 40. 25 bagi 40 tidak bisa ya, berarti ini kita kasih 0, di belakangnya kita kasih 0. Nah, 250 kita bagi dengan 40 itu bisanya 6 ya. 6 jika kita kalikan dengan 40 itu adalah 240. Nah, berarti ini kita kurangi ya, sisa 10. Nah, berarti ini kita tambahin 0 lagi ya agar bisa dibagi. Nah, berarti 100 dibagi dengan 40 itu bisanya 2. Berarti 2 kali 40 adalah 80. Nah, kita kurangi lagi menjadi 20, masih kurang, kita tambahin 0, berarti 200 bagi 40 sama dengan 5. Sudah bulat ya, berarti ini 200, 0. Nah, sehingga ini desimalnya adalah 0,625. Nah, kemudian yang 0,66 sudah desimal, ya. 0,66 sudah desimal, tinggal yang 2/3. Nah, agar 2/3 menjadi desimal, sama kita pakai Progapit aja, berarti 2/3. Ya, kurang di sini kita tambahin 0, berarti 0,20 dibagi 3 itu bisanya 6. 6 kali 3 18. Nah, ini kita kurangi ya. Ini 2, nggak bisa kita pinjam 0. Hingga 20 bagi 3 itu 6. 6 kali 3, 18. Dan seterusnya. Sehingga 6-nya ini ada banyak ya. Nah, ini kita bisa bulatkan menjadi 0,67. Karena 6 di sini itu ada banyak sekali. Ya. Nah, sehingga jika kita urutkan dari yang terkecil nih, kita cek ya, ada 0,62, ada 0,625, ada 0,66, ada 0,67. Berarti yang paling kecil adalah si 0,62. Kita tulis dulu. 0,62 itu lebih kecil daripada yang 0,66.
0,625 lebih kecil daripada si 0,66 dan lebih kecil dari si 0,67 ya. Nah, ini untuk cara yang menggunakan pecahan desimal. Nah, sekarang kita coba untuk caranya jika kita menggunakan pecahan biasa. Berarti 62% jika kita ubah ke bentuk pecahan biasa adalah 62/100 ya. Kemudian 2,5/4 ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa, barusan sudah kita kerjakan ya. Hasilnya yang bulat itu adalah 25/40. Nah, kemudian ada 0,66 jika kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Ya, sama seperti tadi kita tulis angkanya, berarti pernya ada 2 angka di belakang koma. Berarti per 100. Nah, yang terakhir ada 2/3 udah pecahan biasa. Nah, untuk mengurutkan bentuk pecahan, kita wajib si penyebutnya ini harus sama semua agar kita bisa membandingkannya ya. Berarti yang per 40 ini kita samakan saja ke per 100 ya dengan cara kita kalikan dengan 2,5 agar menjadi per 100. Berarti yang atas juga kita kali dengan 2,5. Nah, berarti menjadi 25 kalikan dengan 2,5 itu sama dengan 62,5 ya. Berarti 62,5 per 100. Kemudian yang 2/3. Nah, per 3 ini kalikan berapa agar bisa menjadi 100? Nah, ternyata adik-adik ini tidak bisa pas menjadi 100. Ya, namun bisa mendekati ke 100 jika kita kalikan dengan 33. Ya, karena 33 dikali dengan 3 itu 99, itu mendekati 100. Nggak apa-apa ya. Berarti yang atas juga kita kalikan dengan 33, sehingga menjadi 66/99. Nah, sekarang kita bandingkan nih mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar menggunakan metode pecahan biasa. Kita tulis kembali 62/100 ya, kemudian 66/100. Nah, jika si penyebutnya udah sama nih ya kecuali si 99, berarti kita bisa bandingkan mana yang lebih besar dengan cara melihat pembilangnya. Nah, berarti yang paling kecil di sini ada 62 ya, paling kecil. Kemudian ada 62,5 itu kecil. Nah, sedangkan di sini ada 66/100 dengan 66/99. Nah, adik-adik, kira-kira lebih kecil yang mana nih? Nah, biar gampang permisalannya, di sini kakak punya 1/2 dengan 1/4. Nah, lebih kecil yang mana antara 1/2 dengan 1/4? Nah, jika si pembilangnya sama, adik-adik, maka kita lihat bagian penyebutnya. Nah, penyebutnya semakin besar, ya, semakin besar penyebut, maka hasilnya akan semakin kecil, ya. Punya 1 pizza dibagi dengan 4, nah itu hasilnya lebih sedikit daripada punya 1 pizza dibagi dengan 2, ya. Jadi semakin besar penyebut, semakin kecil hasilnya. Nah, sehingga antara 66/100 dengan 66/99, si 100 ini lebih besar. Nah, sehingga pecahan ini nilainya lebih kecil daripada yang 66/99. Seperti itu. Ya, berarti 62/100 itu lebih kecil dari 62,5/100. Lebih kecil dari 66/100, lebih kecil dari 66/99. Nah, sehingga setelah kita cari opsi jawabannya, ini sudah urut ya adik-adik ya. Ini sudah urut, berarti opsi jawabannya yang benar itu yang E ya, 62%. Kurang dari 2,5/4, kurang dari 0,66, kurang dari 2/3. Nah, untuk contoh soal nomor 5, silahkan kalian bisa kerjakan karena belajar tanpa berlatih tentunya tidak akan maksimal. Ya, jadi silahkan opsi jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke adik-adik, semoga paham dan kita ketemu di video berikutnya.